Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3001. Tetapi kata-kata ini datang dari mulut Dewa Perang Timur, jadi semua orang tidak bisa tidak mempercayainya. Karena semua orang percaya bahwa Dewa Perang Timur tidak akan pernah membuat lelucon seperti itu. Yang mulia Dewa Perang, apakah virus api itu benar-benar buatan manusia? Apakah ini pasti? Seseorang bertanya dengan cepat. Ini belum pasti. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya, tetapi saya melakukan penelitian mendalam berdasarkan karakteristik virus dan menemukan bahwa kekuatan penghancur virus telah melampaui kekuatan pembentukan alami. Petik 2. Saya tidak bisa memikirkan kemungkinan lain selain menggunakan teknologi untuk mensintesisnya. Petik 2. Yang mulia Dewa Perang, ada juga krisis virus di bangsa Sing. Karena virus ini sangat mengerikan, apakah tidak ada cara untuk menahannya? Seorang reporter bertanya dengan ekspresi panik. Tidak, justru sebaliknya. Petik 2. Li Dong tertawa, saya tidak dapat mengungkapkan kemajuan penelitian virus, tetapi ada kabar baik yang dapat saya bagikan kepada Anda. Petik 2. Artinya, tim saya telah membuat terobosan dalam menargetkan karakteristik virus. Kali ini saya membawa orang keluar untuk menemukan beberapa herbal detoksifikasi. Petik 2. Jika hasil penelitian seperti yang saya harapkan, krisis virus harus segera dicabut. Petik 2. Mendengar ini, para wartawan sangat gembira. Lagi-lagi mereka menanyakan segala macam pertanyaan. Namun, Li Dong tidak menjawab apa-apa lagi dan berkata, "Oke, semuanya, aku akan membeli beberapa ramuan obat untuk penelitian, kalian semua pergi." Setelah dia selesai berbicara, dia membawa Datu dan yang lainnya dan berjalan langsung menuju pusat pasar herbal. Para reporter mengikuti untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa Li Dong benar-benar hanya berkonsentrasi untuk memilih berbagai bahan obat, dan tidak pernah melihatnya lagi. Jadi mereka mengambil beberapa foto dengan mereka dengan enggan, dan bergegas kembali. Berita eksplosif seperti itu tidak bisa membiarkan media lain memimpin. Melihat para reporter pergi, Li Dong melihat sekeliling dengan samar. Dan kemudian menemukan bahwa seseorang menyelinap beberapa kali ke sini dan pergi dengan cepat. Bab 3002. Melihat orang itu, sudut mulut Li Dong sedikit berkedut. Benar saja, metode saya masih sangat berguna, yang membawa ular keluar. Petik 2. Zhang Yu dan Zhou Xing tidak tahu sempoa Li Dong. Untuk apa kita membeli ramuan ini? Zhang Yu melihat tas belanja di tangan penerjemah Xiao Liu dan bertanya. Ramuan ini benar-benar bisa menaklukkan virus? Tidak pasti. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya, tapi kamu bisa mencobanya. Petik 2. Ini adalah resep kuno yang dia dapatkan sebelumnya, efek utamanya adalah untuk menyembuhkan berbagai wabah. Di mana bencana, bisa menggunakan sisi ini. Namun, Li Dong telah meneliti bahwa resep kuno ini memiliki efek samping. Itu sebabnya dia tidak mengeluarkannya sejak awal. Sekarang semuanya menjadi sangat serius, menyebabkan kepanikan global. Jika orang di balik layar tidak dapat ditemukan dan penawarnya tidak dapat ditemukan, Li Dong akan mencoba metode ini. Lebih baik bersiap daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali. Dia keluar kali ini tidak hanya untuk memancing ular keluar dari lubangnya, tetapi juga untuk mencoba memecahkan efek samping dari resep kuno ini. Bahkan jika efek sampingnya teratasi, Li Dong tidak yakin apakah itu akan berguna bagi virus. Kasihan. Petik 2. Li Dong menghela nafas. Sebuah negara pulau adalah sebuah negara pulau, dan banyak bahan obat tidak dapat dibeli di sini. Petik 2. Lalu apa yang harus dilakukan? Mengapa Anda tidak meminta seseorang mengirimnya dari China? Kata Tang Yu. Tidak. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya. Bab 3003. Aku membawa beberapa ke sini. Petik 2.
Bawa ke sini. Tang Yu memandang Li Dong dengan ekspresi terkejut. Bagaimana Anda tahu Anda akan menggunakan ramuan ini? Anda membawanya ke sini dari China. Li Dong hanya tersenyum dan tidak menjawab. Oke, semuanya sudah siap, ayo pergi. Segera, Li Dong membawa mereka dan kembali ke kamp. Setelah kembali ke kamp, Li Dong meminta Tang Yu dan yang lainnya untuk pergi bekerja, dan dia keluar lagi dengan kepala besar. Saya harap pelatih hewan bisa memberi saya kejutan besar. Petik 2. Kehidupan Jack masih sangat tidak terkendali. Dia baru saja bertengkar dengan seorang gadis cantik dari negara pulau, dan menikmati dirinya sendiri saat ini. Dia berbaring di sofa dengan jubah mandi dan menonton TV, dengan segelas anggur merah bergoyang lembut di tangannya. Wanita cantik itu duduk berlutut, mengambil anggur yang sudah dibersihkan dan menyuapkannya ke mulutnya. Sesekali, Jack mengulurkan tangan dan menyentuhnya, merasa tidak nyaman. Dong dong dong. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, suara itu sangat mendesak, disertai suara pria yang khawatir. Tuan Jack, apakah Anda di dalam? Ada sesuatu yang sangat penting untuk dilaporkan kepada Anda. Diganggu oleh orang lain, wajah Jack sedikit tenggelam. Dia duduk dengan enggan dan melambai kepada wanita itu. Oke, kamu keluar dulu. Ya, wanita itu mengangguk dengan hormat, lalu mundur. Begitu dia keluar, seseorang segera masuk. Itu adalah pria berkumis. Bab 3004, apa yang kamu lakukan di sini? Jack bertanya dengan cemberut. Dia sangat marah ketika dia diganggu oleh orang lain. Ini bukan pertama kalinya, tapi 3 kali. Itu tidak baik, Tuan Jack. Baru saja eyelinerku mendapat kabar bahwa Dewa Perang Timur telah menemukan matanya dan akan mengembangkan penawarnya. Petik 2. Pria berkumis itu berkata dengan cepat. Mendengar ini, ekspresi Jack berubah. Kembangkan penawarnya. Tapi kemudian, dia menyeringai. Lelucon internasional macam apa yang ada untuk mengembangkan penawarnya? Apakah menurutmu ini adalah racun biasa? Bahkan jika dia adalah Dewa Perang Timur, mustahil untuk mengembangkan penawar racun dalam waktu sesingkat itu. Petik 2. Anda harus tahu bahwa virus ini telah dipelajari selama lebih dari 10 tahun sebelum kami keluar. Petik 2. Mendengar ini, ekspresi pria berkumis itu sedikit melunak. Tapi, tepat sebelumnya, dia diwawancarai dan mengatakan itu di depan begitu banyak wartawan. Petik 2. Pria berkumis itu berkata dengan curiga, jika dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan penawarnya, mengapa dia melakukannya? Jack mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak, tidak dapat memahami pertanyaannya. Siapa yang tahu obat apa yang dia jual di labu? Petik 2. Jack mencibir. Tapi yang bisa saya yakini adalah bahwa penangkal virus ini tidak dapat dikembangkan oleh satu orang saja. Petik 2. Bahkan jika para ahli medis top dunia berkumpul bersama, tidak mungkin untuk mengembangkannya dalam waktu sesingkat itu. Petik 2. Jadi, saya kira dia melakukannya karena dia berada di bawah tekanan yang luar biasa, jadi dia mengatakan hal seperti itu di depan wartawan. Petik 2. Bab 3005. Pada saat itu, jika dia tidak dapat mengembangkan penawarnya, dia akan ditolak oleh orang-orang di seluruh dunia. Petik 2. Sepertinya dia melompati tembok dengan tergesa-gesa. Petik 2. Pria berkumis itu tersenyum dan berkata, saya pikir Dewa Perang Timur itu maha kuasa, tetapi saya tidak berharap dia memiliki hari yang mendesak. Petik 2. Dia laki-laki, bukan dewa. Petik 2. Jack mencibir. Kamu kemudian membuat orang-orang menatap. Petik 2. Berbicara tentang ini, Jack tiba-tiba ingin memahami sesuatu. Ekspresinya berubah, dan dia dengan cepat bertanya, apakah ada yang mengikutimu ketika kamu baru saja datang? Dia sepertinya ingin mengerti mengapa Li Dong mengatakan itu di depan wartawan. Tidak, kata pria berkumis itu tanpa sadar. Kemudian, ekspresinya berubah. Tuan Jack, maksud Anda dia membawa ular keluar dari lubang? Pria berkumis itu tiba-tiba menjadi pucat. Tidak pasti. Petik 2.
Jack berkata dengan wajah muram, di mana dewa perang itu sekarang? Eiliner kami yang lain masih mengawasi, mengatakan bahwa setelah dia keluar untuk membeli bahan obat, dia langsung kembali ke kamp. Petik 2. Pria berkumis itu berkata dengan cepat, mungkin dia sedang mempelajari formula virus. Itu tidak buruk. Petik 2. Jack menghela napas lega. Kurasa kita harus berpikir terlalu banyak. Keberadaan kita tersembunyi dengan baik. Bahkan jika dia menggunakan metode mengeluarkan ular dari lubang, dia tidak dapat menemukannya di sini. Bab 3006. Pria berkumis itu berkata dengan bangga. Eiliner kami semua adalah agen berpengalaman. Jika mereka diikuti, mereka pasti akan tahu. Petik 2. Orang-orang dalam delegasi pengobatan Tiongkok semuanya adalah orang biasa dengan sedikit kemampuan. Selama Dewa Perang Timur tidak diikuti oleh dirinya sendiri, mereka tidak akan dapat menemukan kita. Jack mengangguk, dia menatap pria berkumis itu, dan niat membunuh terselubung melintas di matanya. Kemudian, dia menyerahkan segelas anggur. Ayo, lihat kamu berlari terburu-buru tadi, minum di bar. Terima kasih, Tuan Jack. Petik 2. Pria berkumis itu menerimanya dengan rasa terima kasih. Sepertinya kita harus mempersingkat waktu sesegera mungkin. Setelah 3 hari, saya memutuskan untuk meletakkan virus di Huaxia. Jack berkata dengan ringan, masalah ini harus diselesaikan secepat mungkin, sehingga dunia dapat membeli penawar kita. Petik 2. Aku sangat menantikannya, kata pria berjanggut itu. Sayangnya. Petik 2. Kata Jack sambil tersenyum. Sayang sekali, tanya pria berkumis itu. Sayang sekali Anda tidak bisa melihat pemandangan itu. Petik 2. Di mata Jack, niat membunuh merasuk. Pria berkumis itu tampak ngeri, berbalik dan ingin kabur. Tetapi ledakan. Tubuhnya tiba-tiba jatuh dengan keras ke tanah. Bab 3007. Di bagian belakang kepalanya, ada pisau untuk mengiris steak. Mata pria berkumis itu melebar, dan dia masih terlihat tidak percaya. Dia tidak percaya sampai dia meninggal bahwa Jack benar-benar akan membunuhnya. Hal-hal bodoh, seseorang mengetahuinya, dan kamu datang kepadaku dengan tergesa-gesa. Bukankah ini mengambil inisiatif untuk mengungkapkan keberadaanmu? Jack berkata dengan dingin. Demi keselamatanku, rekan setim babi sepertimu hanya bisa mengirimmu untuk melihat Tuhan. Petik 2. Mengatakan itu, dia mengambil garpu di sebelahnya dan memasukkan sepotong steak ke mulutnya untuk dikunyah. Ini sedikit mentah, tapi dagingnya cukup enak. Petik 2. Dia menutup matanya dengan senang. Dong dong dong. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu di luar. Siapa? Jack tiba-tiba berdiri, tubuhnya bergetar, dan seluruh orang datang ke pintu dan bertanya dengan suara yang dalam. Tuan, seorang pria dengan wajah barat seperti Anda mengunjungi Anda. Petik 2. Suara seorang wanita datang dari luar. Dia juga memberiku kartu nama, apakah kamu ingin melihatnya? Kel 1K. Jack membuka pintu, tetapi hanya ada celah kecil yang tersisa. Tubuhnya terjebak di celah itu, untuk mencegah wanita di luar melihat orang mati di dalam. Tuan-tuan, wanita itu buru-buru membungkuk 90 derajat, dan kemudian menyerahkan kartu nama di tangannya. Tunggu. Bab 3008. Setelah Jack selesai berbicara, dia membanting pintu hingga tertutup. Dia melihat kartu nama di tangannya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Saya melihat bahwa ini adalah kartu nama emas, dan saya tidak tahu terbuat dari bahan apa. Di kartu nama, tidak ada nama, hanya ikon mastif berwajah hantu. Skynet, pelatih hewan. Petik 2. Jack bergumam, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, mengepalkan dan mengepalkan tinjunya. Sebagai seorang jenderal senior di wilayah militer AS, dia secara alami mengenal beberapa personel tingkat tinggi Skynet. Salah satu dari 8 jenderal, pelatih hewan, seluruh dunia barat, siapa yang tidak tahu. Ada desas-desus bahwa dia mengkhianati Skynet dan mengikuti Dewa Perang Timur. Dia mencarinya sekarang.
Apakah Dewa Perang itu mengetahui keberadaanku? Jack mengertakkan gigi, dan kepanikan memenuhi hatinya tak terkendali. Tak lama kemudian, dia tersenyum kecut. Belum lagi God of War, hanya seorang pelatih binatang buas, dia bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Anda tahu, itu adalah master di tingkat Grandmaster. Bahkan aron masa depan dari wilayah militer mereka tidak cocok untuk pembangkit tenaga listrik seperti pelatih binatang. Kel 1K. Pintu kamar dibuka lagi. Jack berkata kepada wanita yang berdiri di pintu. Silakan masuk. Sambil berbicara, dia menyerahkan setumpuk uang kertas yang tebal. Tuan, ini. Petik 2. Bab 3009. Wanita itu terkejut, matanya hampir keluar. Anda tahu, uang ini, bahkan jika dia tidak makan atau minum selama setengah tahun, dia tidak bisa mendapatkannya. Ambillah, mungkin, aku tidak akan membutuhkannya di masa depan. Petik 2. Jack menertawakan dirinya sendiri. Kenapa tidak dipakai, Pak? Sebaiknya disingkirkan. Terlalu banyak, dan saya tidak bisa menerima tips seperti itu. Petik 2. Wanita itu masih tidak berani meraihnya. Ambil. Petik 2. Jack mau tidak mau memasukkan uang itu langsung ke tangannya. Anggap saja sebagai bayaran untuk membersihkan lantaimu nanti. Membersihkan lantai. Wanita itu sedikit bingung. Oke, pergi dan undang dia masuk. Desak Jack. Terima kasih, Tuan, saya akan pergi dan mengundangnya ke sini. Petik 2. Wanita itu berkata dengan penuh terima kasih. Tak lama kemudian, wanita itu mondar-mandir, membawa seorang pria barat yang sangat tampan. Ini pelatih hewan. Sebelum mendekati rumah, pelatih hewan itu menggerakkan hidungnya dan mencium bau darah yang sudah lama hilang. Sudut mulutnya sedikit berkedut, cektes, terbunuh begitu cepat. Benar saja, dia adalah orang yang kejam, tapi sayang, kali ini kamu bertemu denganku. Petik 2. Pelatih hewan itu tersenyum, mendorong pintu dan masuk. Begitu masuk, pelatih hewan langsung melihat pemandangan di dalam rumah. Mayat, tergeletak di genangan darah. Pria berkumis itu masih menatap sepasang mata besar, dengan ketidakpercayaan dan keengganan di matanya. Bab 3010. Jack bersandar di kursinya, memegang segelas anggur merah, bergoyang lembut. Melihat pelatih hewan masuk, tangannya bergetar tak terkendali. Tetapi dia dengan cepat pulih. Melihat pria ini berpura-pura berhati ringan, pelatih hewan itu tertawa dalam hatinya. Dia menatap mayat pria berkumis di tanah sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Orang-orang telah bekerja keras untukmu begitu lama. Terlalu tidak baik bagimu untuk membunuh mereka seperti ini. Hal-hal bodoh layak untuk diperjuangkan. Petik 2. Jack menggelengkan kepalanya, berdiri, dan membungkuk kepada pelatih. Saya Jack, saya telah melihat Tuhan Yesus. Jangan panggil aku seperti itu, aku sudah lama tidak menjadi Yesus. Petik 2. Pelatih hewan dengan cepat melambaikan tangannya. Di masa lalu, dia sangat terobsesi dengan khotbah, tetapi karena dia mengikuti Li Dong, dia dan Datu menghabiskan sepanjang hari bersama mereka, dan hampir lupa tentang khotbah. Tapi pelatih hewan tidak menyesal, dia sangat menyukai hidupnya. Saya tidak ingin membuat perubahan sedikit pun. Jack menghela napas dan berkata, aku benar-benar tidak mengerti. Petik 2. Tidak mengerti apa? Tanya pelatih hewan sambil tersenyum. Mengapa orang kuat sepertimu harus berlindung di Dewa Perang Timur? Jack berkata, manfaat apa yang dia berikan kepada Anda sehingga Anda bekerja begitu keras untuknya? Bab 3011. Pelatih itu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Mengapa? Karena Li Dong memberinya kehidupan baru. Pada awalnya, dia membawa misi ke Huaxia, tetapi bertemu dengan Li Dong. Jika dia tidak berlindung saat itu, hanya akan ada jalan buntu. Skynet tidak memiliki rasa memiliki padanya. Pada tahun-tahun di Skynet, pelatih hewan tidak merasakan kehangatan sedikit pun, hanya tugas yang tak ada habisnya. Selama King memberi perintah,
para pejuang Skynet ini harus bekerja keras untuk menyelesaikannya. Jika Anda gagal menyelesaikan tugas, Anda juga akan menerima hukuman berat. Sebagai perbandingan, pelatih hewan merasa bahwa hidup lebih penting. Setelah itu, dia mengkhianati Skynet dan memilih untuk mengandalkan Li Dong yang melindunginya dari kejaran Skynet. Dan Li Dong juga menepati janjinya dan melindunginya dengan baik. Sekarang bahkan King telah dikalahkan oleh Li Dong, organisasi Skynet telah dibubarkan, dan ancamannya telah sepenuhnya hilang. Dapat dikatakan bahwa pelatih hewan saat ini adalah orang yang bebas. Jika dia mau, dia bisa pergi kapan saja, dan Li Dong tidak akan menghentikannya. Tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia bersedia untuk terus tinggal di sisi Li Dong. Mengapa? Karena dia tinggal di sisi Li Dong, dia merasakan kehangatan dan apa yang disebut persaudaraan. Apakah itu Li Dong, Datu, atau Chen Xiaodao, Scar dan lainnya, mereka semua membuatnya mengerti apa itu saudara. Dia tidak pernah merasakan perasaan ini sebelumnya. Pelatih hewan itu tidak pernah memiliki teman sebelumnya, dan sekarang setelah dia memiliki teman dan saudara ini, dia tidak ingin menjalani kehidupan yang sepi seperti dulu. Yang mulia pelatih hewan, saya pikir Anda harus kembali ke pelukan Ibu Pertiwi dan melayani negara. Petik 2. Jack membujuk, bukankah ini yang harus dilakukan setiap orang Amerika? Apakah kamu tidak tahu bahwa masa depan wilayah militer negara kita, Aaron yang super jenius, telah dihapuskan oleh Dewa Perang Timur? Dia adalah musuh kita bersama, dan saya merasa sangat sedih bahwa Anda berlindung di pintu musuh. Petik 2. Mendengar ini, pelatih hewan itu tertawa. Apakah agak konyol bagimu untuk membicarakan perasaan keluarga dan negara kepada orang-orang sepertiku? Pelatih berkata sambil tersenyum, adapun Aaron yang jenius, apa hubungannya denganku? Saya hanya tahu bahwa hidup saya diberikan oleh Li Dong. Petik 2. Yang mulia penjinak binatang, saya. Jack ingin terus membujuk. Namun, wajah pelatih hewan itu tiba-tiba menjadi dingin dan dia melambaikan tangannya. Oke, berhenti bicara omong kosong, katakan padaku, siapa kamu? Apakah penawar virus api ada di tanganmu? Menurutmu aku akan menjadi siapa? Bab 3012. Jack bertanya secara retoris. Saya hanya orang yang terus mendedikasikan diri untuk negara saya. Petik 2. Lelucon, apakah Anda melakukan ini untuk negara? Pelatih hewan mencibir. Menggunakan virus ini untuk menyakiti manusia, Anda melakukan ini hanya untuk keuntungan Anda sendiri. Petik 2. Jika tebakanku benar, kamu melakukan ini tidak hanya untuk keuntungan, tetapi juga untuk membalas dendam pada Li Dong dan Huaxia, kan? Ekspresi Jack berubah, tapi dia segera lega. Sekarang setelah pelatih hewan tahu tentang penghancuran Li Dong terhadap para jenius di wilayah militer AS, tidak sulit untuk memikirkan hal ini. Bahkan jika kamu tahu, lalu apa? Jack mencibir. Saya akui bahwa dengan kekuatan saya, tidak mungkin untuk mengalahkan master level Anda. Petik 2. Namun, kamu tidak bisa berharap untuk mengetahui apapun dari mulutku. Aku tidak akan mengatakannya. Petik 2. Kamu yakin? Pelatih hewan itu menyipitkan matanya, jangan lupa apa yang dulu kulakukan. Petik 2. Sekarang Anda berada di tangan saya memiliki 10.000 cara untuk membuat Anda berbicara, apakah Anda percaya? Wajah Jack berubah lagi. Dia percaya. Tentu saja surat. 8 Jenderal Besar Skynet, Megatron di seluruh dunia. Hanya sedikit orang di dunia barat yang tidak takut dengan Skynet. Meskipun organisasi Skynet kini telah mengumumkan pembubarannya, reputasi Skynet telah lama mengakar kuat di hati masyarakat. Sebagai salah satu dari 8 jenderal besar, dia tentu memiliki kemampuan seperti itu. Desir. Tiba-tiba, ada belati di tangan Jack. Alih-alih menyerang pelatih, dia mengarahkan belati ke tenggorokannya. Jika aku mati sekarang, apakah menurutmu kamu akan mendapatkan lebih banyak informasi dari mulutku?
Jack mencibir. Bab 3013. Bahkan jika itu adalah Panglima Perang Skynet, bahkan jika itu adalah Master yang hebat, lalu bagaimana? Bisakah dia masih membuat orang mati gagal berbicara? Melihat tindakan Jack, pelatih hewan itu sama sekali tidak panik. Sebaliknya dia tertawa, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu benar-benar pria yang bodoh, tidakkah kamu tahu bahwa hal yang paling berharga di dunia adalah hidupmu? Kamu bekerja sangat keras untuk pesanan di atas, tetapi pada akhirnya kamu mati, apakah itu sepadan? Prajurit, patuhi perintah." Petik 2. Jack berkata, "Ketika saya pertama kali mendaftar di tentara, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada negara saya selama sisa hidup saya." Petik 2. "Oh, aku mengagumi kesetiaanmu." Petik 2. Pelatih berkata, "Tapi, apakah Anda sudah memikirkan keluarga Anda? Melihat usiamu, kamu seharusnya sudah memiliki keluarga, kan? Coba kutebak, kamu seharusnya memiliki istri yang cantik, dan 1 atau 2 anak yang cantik, kan?" Wajah Jack berubah. "Apa maksudmu dengan itu? Tuhan Yesus, apakah kamu akan mempermalukan keluargaku? Jangan lupa, bahkan jika kamu berlindung di Dewa Perang Timur, darah yang mengalir di tulangmu masih milik Amerika Serikat." Petik 2. Apapun. Petik 2. Pelatih hewan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Dalam keyakinan hidup saya, tidak ada emosi seperti yang Anda sebutkan sama sekali. Saya tidak memiliki perasaan yang baik untuk negara itu sama sekali." Petik 2. "Saya benci politisi itu dan saya benci negara itu, jadi saya bisa melakukan apa saja." Petik 2. "Selain itu, dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan sekarang, aku sudah menjadi orang baik yang langka." Petik 2. "Katakan, di mana penawar virusnya?" Wajah Jack berubah lagi dan lagi. Bab 3014. Dia menatap pelatih itu. Pelatih itu menatapnya setengah tersenyum. Ini adalah pertarungan psikologisnya melawan Jack. Karena sangat jelas bahwa orang Amerika sangat mementingkan keluarga mereka, dan mereka akan mengkhianati sesuatu untuk keluarga mereka. Benar saja, setelah beberapa saat, Jack berkata dengan getir, "Aku bisa memberitahumu sesuatu, tapi kamu harus berjanji untuk tidak menyakiti keluargaku." Petik 2. "Kamu salah barusan. Istriku sudah lama menceraikanku. Aku hanya punya 1 putra, dan dia tinggal bersama orang tuaku." Petik 2. "Aku mohon, jangan sakiti dia, biarkan dia tumbuh sehat, oke? Demi keluarganya, dia akhirnya memilih untuk berkompromi. Selama apa yang kamu katakan bermanfaat, aku bisa menjanjikanmu." Petik 2. Kata pelatih hewan itu sambil tersenyum. Dalam hatinya, dia menghela nafas lega. Benar saja, pendekatan ini sangat efektif. Jika Jack mengusap lehernya sekarang, itu akan sulit. Karena Jack adalah anggota wilayah militer AS, dia didorong keluar untuk melakukan ini, dan identitasnya benar-benar rahasia. Bagaimana pelatih hewan yang mengkhianati organisasi Skynet dapat dengan mudah mengetahui detailnya dan mengetahui keluarganya? Oleh karena itu, apa yang dikatakan pelatih hewan tadi adalah pertempuran psikologis, hanya untuk menakut-nakuti pihak lain. Dan Jack, yang tidak tahan dengan rasa takutnya, tidak terlalu memikirkannya, dan hanya berkompromi. Penangkalnya ada di Eropa. Petik 2. Jack menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tapi masalah ini sangat rahasia, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya." Petik 2. "Saya hanya tahu bahwa krisis virus ini akan menunggu sampai menyebar ke Huaxia, dan setelah ratusan ribu orang meninggal di Huaxia, sebuah perusahaan medis atau laboratorium penelitian akan berdiri dan mengumumkan bahwa mereka telah mengembangkan penawarnya." Petik 2. "Begitu penawarnya dibawa ke pasar, itu akan menjadi aset yang sangat menakutkan." Petik 2. Politisi Amerika sialan. Petik 2. Pelatih mengutuk dan bertanya, "Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda tahu solusinya?" "Tidak tahu." Petik 2. Jack menggelengkan kepalanya. Bab 3015.
Saya hanya mengikuti perintah untuk menjalankan misi saya. Bagaimana saya bisa mengetahui rahasia yang begitu penting? Pelatih itu mengerutkan kening. Dia sangat tidak puas dengan jawaban Jack. Tidak ada informasi yang berguna sama sekali. Melihat pelatih hewan itu mengerutkan kening, Jack panik dan berkata dengan cepat. Meskipun saya tidak tahu solusinya, saya memiliki ini di tangan saya. Petik 2. Mengatakan itu, dia mengeluarkan botol baja putih kecil dari sakunya dan menyerahkannya. Apa ini? Pelatih hewan mengambilnya dan bertanya. Sampel virus api, kata Jack. Mendengar ini, pelatih hewan itu terkejut. Kamu benar-benar memiliki ini di tanganmu. Benar-benar kejutan. Petik 2. Jack berkata, di atas biarkan saya menjualnya di pasar dalam jumlah besar, dan saya hanya perlu menyelinap sedikit. Petik 2. Kupikir benda ini seharusnya bisa membantumu. Petik 2. Hanya begitu banyak yang bisa saya lakukan. Tuhan Yesus, tidak bisakah Anda menyakiti keluarga saya? Dia menatap pelatih dengan penuh harap. Oke, aku berjanji untuk tidak menyakiti keluargamu. Petik 2. Pelatih itu mengangguk dan setuju. Meskipun sampel virus yang diberikan oleh Jack bukanlah penangkal, itu pasti bisa banyak membantu. Dia percaya bahwa dengan kemampuan Lidong, dia pasti akan memanfaatkan sampel virus ini dengan baik untuk memecahkan virus api. Terima kasih. Jack menghela napas lega. Demi sampel virus yang kamu berikan, aku tidak akan membunuhmu, kamu. Petik 2. Kata pelatih hewan itu. Menurutnya, Jack masih memiliki manfaat yang besar. Karena hal-hal yang dimasukkan virus api, dia melakukannya. Dia pasti masih tahu banyak hal. Jika dia bisa bertanya dengan hati-hati, dia mungkin bisa menanyakan banyak hal yang berguna. Namun, Jack tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah mengkhianati negara dengan memberi Anda sampel virus ini. Bahkan jika saya tidak mati, mereka pasti tidak akan membiarkan keluarga saya pergi. Jadi, Tuan Pelatih Binatang, terima kasih karena tidak menyakiti keluargaku. Bagiku, semua hal yang aku lakukan menyakitkan. Saya harap saya dapat menggunakan hidup saya untuk menebus sedikit rasa bersalah untuk keluarga saya. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia mengerahkan kekuatan. Mencemoohkan. Belati tajam memotong tenggorokannya dalam sekejap. Jack, bagaimanapun, memiliki senyum di wajahnya. Dia memuntahkan darah di mulut besar, dan sosoknya perlahan jatuh ke tanah. Melihat adegan ini, pelatih hewan menghela nafas. Mengapa mengganggu? Dia menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan keluar. Bab 3016. Setelah setengah jam, Lidong mengerutkan kening sambil bermain dengan botol baja kecil di tangannya. Kau baru saja melihatnya bunuh diri. Kalau tidak, apa yang bisa saya lakukan? Pelatih hewan itu berkata tanpa daya. Dia akan mati sendiri, bahkan jika aku ingin menghentikannya, aku tidak bisa menghentikannya. Petik 2. Ngomong-ngomong, tugas yang kamu berikan padaku bukanlah kegagalan total. Tidak. Sebotol sampel virus ini dianggap panen, kan? Dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa memanfaatkan ini dan menyelesaikan masalah ini, kan? Lidong memutar matanya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa menemukan penawarnya dengan menggunakan trik untuk memancing ular keluar dari lubang dan mengeluarkan orang-orang di belakang layar. Alhasil, orang di balik layar itu memang sempat dibawa keluar, namun pada akhirnya ia bunuh diri. Mengenai informasi tentang penawarnya, saya hanya tahu bahwa itu ada di Eropa, dan sampel virus api botol ini diambil. Tampaknya jika Anda ingin menyelesaikan masalah ini, Anda harus memikirkan cara lain. Orang yang menyebarkan virus itu sudah mati. Saya pikir orang-orang di belakangnya akan segera mengetahui berita itu. Petik 2. Lidong berkata, jadi, tidak banyak waktu tersisa untuk kita sekarang, dan kita harus memanfaatkannya dengan baik. Petik 2. Bagaimana cara menggunakannya? Kecuali kita bisa langsung menemukan orang-orang di balik layar.
kata pelatih hewan itu. Ya, aku juga berpikir begitu, jadi aku akan bekerja sama dengan orang-orang, kata Li Dong sambil tersenyum. Dengan siapa? Tanya pelatih penasaran. Li Dong tidak berbicara, tetapi menatapnya sambil tersenyum. Pelatih hewan itu tertegun sejenak, lalu ekspresinya berubah. Apa maksudmu? Dia menebak dengan siapa Li Dong ingin bekerja sama. Bab 3017. Ya, hanya untuk bekerja sama dengannya. Li Dong berkata, di dunia barat, hanya ada satu orang yang dapat menyelesaikan masalah ini, dan dia adalah satu-satunya yang dapat saya pikirkan. Petik 2. Tapi, apakah dia benar-benar akan memilih untuk bekerja sama dengan kita? Pelatih hewan bertanya dengan cemas, lagi pula, semua orang pernah bermusuhan sebelumnya, dan dia baru saja kembali dari kekalahan besar. Saya khawatir dia memiliki banyak kebencian pada kita. Atau haruskah kita mengirim orang ke sini? Tidak. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya. Pertama, jika kita mengirim orang, siapa yang akan kita kirim? Mengirim beberapa orang yang tidak relevan tidak akan banyak membantu. Petik 2. Jika Anda membiarkan Anda pergi, saya khawatir mereka akan menghentikan Anda sebelum Anda mencapai tempat itu. Petik 2. Kedua, kita tidak punya waktu, bukankah kamu baru saja mengatakannya? Tidak akan lama sebelum mereka menyebarkan virus kehuaksia, dan sebelum kita dapat mengetahui siapa yang ada di balik layar, mereka akan mengumumkan ke dunia luar bahwa virus api telah diatasi. Berita. Petik 2. Saat itu, saya takut seluruh dunia akan memperebutkan penawarnya. Sekarang kita sudah tahu bahwa ada penawar virus api, masalah meneliti penawarnya bukanlah hal yang paling penting. Sekarang yang paling penting masalahnya adalah bahwa kita menempatkan virus mengambilnya dari mereka. Petik 2. Dengan perilaku politisi tingkat tinggi di Amerika Serikat, mereka bersumpah untuk membalas saya karena menghapus kejeniusan wilayah militer mereka. Saat itu, rekan-rekan saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati, dan pengobatan Tiongkok tidak akan bertahan lagi. Petik 2. Saya tidak mampu membayar salah satu dari dua poin itu, dan negara saya juga tidak. Petik 2. Ketiga, dia adalah kandidat yang paling cocok. Dengan statusnya, dia harus memiliki pemahaman yang baik tentang banyak laboratorium barat. Setidaknya, dia harus tahu lebih banyak tentang pangkalan rahasia orang-orang itu daripada kita. Apalagi, dia memiliki kekuatan untuk datang. Petik 2. Tapi, apakah kamu sudah memikirkannya? Pelatih mengingatkan, jika dia mendapatkan penawar virus, mengapa dia memilih untuk bekerja sama dengan kita? Bukankah lebih baik dia menjalankan bisnisnya sendiri? Dia juga bisa menemukan pabrik agen. Mengapa dia kembali kepada kita? Kecurigaan ini sangat masuk akal. Li Dong mengangguk sambil tersenyum. Namun, aku akan memberinya syarat yang tidak bisa dia tolak, dan, jangan lupa, dia adalah pejuang seperti kita, dan menghormati kehormatan pejuang. Petik 2. Pelatih mengangkat bahu. Yah, sepertinya aku terlalu banyak berpikir, kamu sudah memakannya sampai mati. Petik 2. Bab 3018. 2 hari kemudian. Barat, di villa pribadi. Di aula, di sofa, dua pria sedang duduk. Keduanya mengenakan jas dan sepatu kulit, yang satu terlihat setengah baya dan memiliki tubuh yang gemuk, sementara yang lain memiliki rambut abu-abu, tetapi tubuh kurus dan semangat yang luar biasa. Keduanya berwajah barat, dengan tata krama yang luar biasa mengesankan. Sepintas mereka adalah orang-orang yang sudah lama menduduki jabatan tinggi. Jenderal Semut, aku punya kabar buruk untukmu. Petik 2. Orang tua itu berkata dengan ekspresi muram. Laboratorium di bawah tangan saya mengirim kembali berita bahwa Tuan Jack, yang Anda kirim untuk membantu saya, terbunuh saat menjalankan misi di negara pulau. Petik 2. Masalah ini memiliki pengaruh yang sangat buruk pada kita. Petik 2. Jenderal Semut yang gemuk duduk dengan nyaman di sofa kulit,
bergoyang lembut dengan gelas anggur merah di tangannya. Haha, dokter. Gavin, apa yang perlu dikhawatirkan? Dia meninggal sedikit lebih awal, tetapi tidak terlambat. Petik 2. Jenderal Semut berkata dengan ringan. Setidaknya, dia telah menyebarkan virus. Kami hanya perlu mengirim orang lain untuk menyebarkan virus ke China, dan kemudian kami dapat berdiri dan mengumumkan bahwa virus api telah ditaklukkan oleh kami. Petik 2. Pada saat itu, negara dan perusahaan farmasi di seluruh dunia akan bergegas untuk mencari kerja sama dengan kami. Petik 2. Bahkan, kita harus membayar lebih di muka daripada orang-orang terkaya di dunia yang tidak layak namanya di daftar Forbes. Petik 2. Yang telah dibilang. Petik 2. Dokter. Gavin mengangguk, tapi saya masih sedikit khawatir, dan saya tidak tahu apakah orang itu telah mengkhianati kita. Dia adalah pelakunya yang mengembangkan virus api. Adapun Jenderal An, seorang anggota berpangkat tinggi di wilayah militer AS, dia juga seorang politisi yang kejam. Laboratorium Dr. Gavin juga disponsori olehnya. Keduanya malu dan melakukan hal-hal yang membahayakan dunia. Bagaimana jika dia mengkhianati kita? Bahkan jika dia memberitahu dunia, bagaimana jika penawarnya ada di tangan kita? Jenderal Semut mencibir, penangkalnya ada di tangan kita. Ini adalah tawar-menawar terbesar kita. Setiap orang harus menundukkan kepala dan datang kepada kita untuk bekerja sama. Petik 2. Bab 3019. Kalau tidak, mereka hanya akan mati. Siapa yang membuat mereka tidak mungkin mengembangkan penangkal virus api secara mandiri? Bahkan jika Dewa Perang Timur dari Huaxia datang, dia tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Petik 2. Kali ini, aku akan membiarkan Huaxia mati ratusan ribu orang dan membalaskan dendam Aron. Petik 2. Mendengar ini, dokter, Gavin membuat tanda silang di dadanya. Semoga Tuhan memberkati semua yang terbaik. Petik 2. Setelah melakukan ini, dia bertanya. Jenderal Semut, mengapa Tuan Duranze belum datang? Apakah dia kurang tidur tadi malam karena kegembiraannya? Duranze di mulutnya adalah seorang jenderal senior di wilayah militer AS. Levelnya satu level lebih rendah dari Ante. Duranze juga memimpin tim wilayah militer AS ke Huaxia untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran wilayah militer dunia. Saat itulah Aron, seorang jenius super di wilayah militer AS, dirusak di sana. Kata-kata jatuh. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah benda besar tiba-tiba terbang ke arah mereka dan mendarat di meja kopi di depan mereka. Wah! Botol anggur merah dan gelas anggur di atas meja kopi jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Anggur merah dengan aroma anggur menyebar kemana-mana. Saya membelinya. Petik 2. Dokter Gavin tiba-tiba berseru. Karena, orang yang dilempar ke meja kopi adalah Duranze yang baru saja dia tanyakan. Saya melihat bahwa noda darah dan bekas luka di wajah Duranze telah benar-benar kehilangan gaya aslinya. Dahinya baru saja mengenai meja kopi, sebuah lubang pecah, dan dia terus-menerus mengeluarkan darah. Dokter Gavin semakin tua, tetapi keberaniannya semakin kecil. Setelah dia berseru, dia langsung melihat sekeliling dengan panik dan berteriak dengan keras, "Ayo, ayo!" Jenderal Semut juga kaget, dan berteriak keras, "Penjaga, jaga!" Petik 2. Orang-orang di posisi tinggi seperti mereka seringkali paling takut mati. Namun, suara mereka jatuh, tetapi tidak ada yang menjawab. Bab 3020. Tanpa mendengar jawaban, wajah dokter Gavin berubah. Wajah Jenderal Ante juga sangat jelek. Anda tahu, ini adalah rumah pribadi dokter Gavin. Meskipun dokter Gavin adalah anggota profesi medis, dalam statusnya saat ini, area sekitar rumah penuh dengan pertahanan. Apalagi, kekuatan penjaganya bahkan sebanding dengan istana negara kecil. Juga, Duranze adalah seorang jenderal senior di wilayah militer AS. Dia pasti akan memiliki sekelompok penjaga ketika dia keluar. Namun, meski begitu,
seseorang bisa melempar Duranze ke sini, yang menunjukkan betapa mengerikannya skill orang itu. Namun, Jenderal Semut tidak terlalu khawatir. Karena dia sangat percaya pada suatu kebenaran, orang-orang di dunia ini memiliki apa yang mereka inginkan. Dengan kata lain, setiap orang mencari keuntungan, itu tidak lebih dari masalah harga. Tidak peduli siapa yang datang, dia bisa memberikan harga yang tidak bisa ditolak pihak lain. Karena para tamu ada di sini, silakan duduk dan minum. Petik 2. Jenderal Semut berkata dengan keras. Para tamu tidak diundang, dan saya juga meminta Jenderal Ante dan Dokter Gavin untuk bersabar. Petik 2. Sebuah suara datang. Saat suara itu jatuh, seorang pria berjas putih muncul di pintu. Dia memiliki wajah yang sangat tampan, dan dia penuh dengan aura. Dia adalah pria tampan yang sangat langka. Raja. Melihat pria ini, Jenderal Ante langsung terkejut. Tapi segera dia mendapatkan kembali ketenangannya. Dia seharusnya mengira itu pria ini. Lagi pula, untuk dapat menembus penjaga Duranze, melewati barisan yang dijaga ketat, dan membawa Duranze untuk menerobos ke sini, di dunia ini, selain Dewa Perang Timur dan pemimpin Skynet, siapa lagi yang bisa melakukannya? Dan Dewa Perang Timur, yang saat ini sedang meneliti penangkal virus di negara pulau, tidak mungkin muncul di sini dalam waktu sesingkat itu. Jadi, itu hanya bisa menjadi raja. Ya, ini aku. Raja tersenyum dan mengangguk. Apa kau mau minum? Jenderal Semut menunjuk ke sofa di seberangnya, menunjukkan bahwa raja bisa duduk dan berbicara. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.